Vincent lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di zona hijau selatan Belanda. Ayahnya adalah seorang pendeta dan pamannya adalah seorang pedagang karya seni yang akan mempengaruhi Vincent kecil yang sudah gemar menggambar. Vincent adalah anak tertua dari 5 bersaudara yang sangat akrab. Mereka saling bertukar sekitar 652 surat yang semuanya disimpan dan diterbitkan lama kemudian. Surat-surat ini menjadi saksi bisu yang luar biasa bagaimana kehidupan dan selera sang pelukis. Pada usia 16 tahun, Vincent mulai belajar dengan pamannya yang telah mendirikan bisnis lukisan internasional. Karena ia fasih berbahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, Vincent seringkali berpergian ke luar negeri untuk bertemu dengan para seniman dan mengunjungi museum. Dia tidak menyukai pekerjaan sebagai pedagang seni dan memutuskan untuk meninggalkan bisnis keluarganya untuk menjadi pendeta seperti ayahnya. Ia benar-benar kesulitan memilih apa yang ingin ia lakukan dalam hidupnya. Vincent menjadi seorang pengkhotbah. Ia pertama kali pergi ke London dan ia memilih untuk menetap dengan para penambang bawah tanah. Kehidupan mereka sulit dan pekerjaan mereka berbahaya dikarenakan adanya ledakan api. Ledakan ini terkadang terjadi di dasar tambang, sehingga Vincent sendirilah yang harus menyelamatkan seorang penambang yang terluka. Dalam lukisannya yang berjudul Le Mange des Pommes, ia menggambarkan kesengsaraan manusia yang dia kecam dengan keras, namun atasannya memintanya untuk meninggalkan pekerjaannya. Vincent kemudian beralih menjadi seorang seniman. Ia belajar melukis, pindah ke Den Haag, lalu ke Antwerp, berpindah dari satu studio ke studio lainnya. Ia menggunakan segala macam alat dan bahan seperti minyak, kapur, dan pensil. Ia meresmikan rangkaian potret dirinya sendiri menjadi 37 karya seni. Theo, adik laki-laki Vincent, ia bertanggung jawab menjual hasil karya seni Vincent di Paris, walaupun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Vincent bergabung dengan Theo di Montmartre di mana ia terinspirasi dengan lukisan baru seperti impresionisme dan pointillisme. Ia bergabung dengan komunitas seni. Ia akan melukis banyak pemandangan Montmartre seperti jalanan dan perkebunan sayur. Pada saat itu, jumlah bangunan tidak sebanyak sekarang. Terdapat kerang di sekitar Butte Montmartre seperti Moulin de la Galette yang merupakan restoran tempat orang-orang datang untuk bersenang-senang dan menari. Bosan dengan kehidupan Paris, Vincent pindah ke Aix-en-Provence. Ia menyewa sebuah rumah yang ia cat kuning bagian luar maupun dalam. Ia gemar berjalan-jalan di pedesaan. Ketika ia menyukai sebuah pemandangan, ia berhenti untuk mengambil kuas dan cat dan mulai melukis. Seringkali ia melukis pohon cemara atau bunga matahari. Vincent terinspirasi dari kolektor Stan Jepang. Ia mengambil inspirasi dan mulai melukis dengan banyak lekukan. Temannya, Paul Gauguin, datang bergabung dengannya di Arles pada bulan Oktober 1888. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di pedesaan dengan melukis motif yang sama tetapi mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Karakter kedua sahabat itu sangat berbeda, Vincent yang antusias sedangkan Gauguin yang lebih bijaksana. Pertengkaran mereka sering terjadi dan semakin sengit hingga pada malam tanggal 23 Desember ketika Vincent melukai dirinya sendiri. Walaupun kita tahu bahwa Gauguin tidak bertanggung jawab pada kejadian tersebut. Gauguin kembali ke Paris, sedangkan Vincent harus dirawat di rumah sakit jiwa karena seiring berjalannya waktu, semakin banyak dokter yang berpikir bahwa ia benar-benar gila. Di sebuah biara tua en Provence, ia melukis lebih dari 1.500 kanvas yang ia kirimkan kepada Theo. Iris, sebuah representasi bunga yang tumbuh di gang menuju biara, yang kemudian menjadi lukisan termahal di dunia. Atas permintaan Theo, Vincent pindah ke Auvers-sur-Oise, sebuah desa yang sering dikunjungi pelukis impresionis. Dr. Gachet, seorang dokter terkenal di kalangan seniman, ia berjanji untuk merawatnya di malam hari dan menemukan sebuah ruangan yang sangat kecil di Ravaux-Inn yang masih dapat kita kunjungi hingga saat ini. Vincent menetap di sana pada tanggal 20 Mei 1890 dan melukis lukisan sekitar 70 lukisan dalam 70 hari. Pada tanggal 27 Juli 1980, Vincent berjalan-jalan dengan peralatan melukisnya. Cuacanya bagus, alamnya indah, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ia kembali dengan luka di perut.
Ia mengatakan kepada Dr. Gachet bahwa ia ingin bunuh diri. Sebuah teori tentang penembakan itu mengatakan bahwa ia tidak sengaja ditembak oleh seorang anak laki-laki. Namun, 2 hari kemudian, Vincent meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Auvers-sur-Oise.